Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 27 Februari 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Bastian marah besar kepada Reno dan juga Hilda. Bahkan Bastian pun menyuruh mereka berdua untuk menggantikan tugas OB di kantor tersebut ya kawan-kawan. Ya, meski pada saat itu Reno dan juga Hilda sempat protes, namun Bastian tidak mau mendengarkan protes dari mereka. Tak lama setelah itu, saat itu tiba-tiba ada salah satu karyawan dari Bastian yang menghampiri mereka dan memberitahukan bahwa ada salah satu dari ayah klien mereka meninggal dunia, sehingga Bastian menyuruh orang tersebut untuk mencari informasi di manakah rumah dukanya dan di manakah jenazah akan dimakamkan ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, saat itu Adam bercerita kepada Bella bahwa dirinya ingin berziarah ke makam ibunya. Dan Adam pun mengajak Bella, namun tiba-tiba Bella mendapatkan telepon bahwa Zaki mengalami kecelakaan, sehingga Bella pun akhirnya langsung pergi untuk menemui Zaki. Sementara itu di sisi lain, saat itu Kusno akhirnya sampai di panti asuhan, di mana saat itu Kusno sedang menyuruh ibu panti untuk membohongi Yuni. Namun tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mendengar pembicaraan mereka. Kusno pun menjadi marah dan mengejar anak tersebut. Namun pada saat Kusno bertanya kepada anak itu apa yang anak itu dengar, anak itu tidak mau untuk menceritakan semuanya. Hingga akhirnya Amira pun datang ya kawan-kawan. Amira yang memergoki Kusno berada di sana. Amira tentunya berpikir bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan, namun Kusno mengatakan jika dirinya bekerja di sana. Ibu panti yang tidak mau jika identitas Kusno ketahuan, akhirnya berpura-pura bahwa Kusno memang bekerja di sana sebagai tukang kebun. Di sana, Amira dan juga Aksa akhirnya menanyakan tentang Raisa ya kawan-kawan. Dan Bu Yuni pun sampai di sana, sehingga saat itu Ibu panti itu pun menceritakan tentang sebuah fakta yang membuat Yuni akhirnya menjadi semakin yakin bahwa Raisa itu memang benar-benar anaknya. Namun hal itu membuat Amira dan juga Aksa merasa ada sebuah kejanggalan di dalam diri ibu panti. Oleh karena hal itu, ketika mereka mau pulang, Aksa memperingatkan Bu Yuni untuk lebih berhati-hati lagi agar Bu Yuni tidak mudah untuk dibohongi. Namun pada saat itu Amira tiba-tiba kebelet pipis ya kawan-kawan, sehingga Amira pun masuk lagi ke panti asuhan. Dan di sana Amira mendengar sebuah fakta yang cukup mengejutkan, di mana saat itu ibu panti sedang menelpon seseorang dan membicarakan tentang rencana mereka yang berjalan dengan lancar, dan mereka telah berhasil untuk membuat Bu Yuni percaya dengan semua cerita yang mereka berikan. Amira pun menjadi semakin curiga, namun tiba-tiba Amira menjatuhkan foto, sehingga ibu panti itu pun mulai curiga dan mulai mencari keberadaan seseorang yang menjatuhkan foto tersebut. Namun di saat Amira merasa bahwa dirinya hampir tertangkap, saat itu Aksa menyelamatkan Amira ya kawan-kawan, dan membawa Amira pergi dari sana. Saat di mobil, Aksa menanyakan kepada Amira apa yang sebenarnya Amira lakukan, mengapa Amira tiba-tiba kembali lagi ke rumah itu. Amira menceritakan bahwa dirinya hanya ingin pipis, namun
dirinya tidak sengaja mendengar semua percakapan Ibu Panti, dan hal ini membuat Amira menjadi semakin penasaran. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Bastian datang ke pemakaman ayah dari kliennya, Bastian melihat Lian Bagaskara ya kawan-kawan, sehingga Bastian pun mencoba untuk mengikuti Lian. Namun tiba-tiba Bastian mendapatkan sebuah telepon, sehingga Bastian pun akhirnya kehilangan jejak Lian Bagaskara. Sementara itu Adam yang melihat Lian berada di makam ibunya, Adam merasa tidak terima ya kawan-kawan, sehingga Adam mengusir Lian Bagaskara. Meskipun saat itu Lian terlihat meyakinkan Adam, namun hati Adam sudah terlanjur kecewa, sehingga Lian pun akhirnya terpaksa harus pergi meninggalkan Adam sendiri. Sementara Bastian yang sedari tadi mengikuti Lian akhirnya menemukan makam Laura. Bastian pun terlihat sangat bersedih ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Laura pernah menjalin hubungan dengan dirinya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Bella akhirnya membawa Zaki ke rumah sakit ya kawan-kawan. Bella pun disuruh untuk menyelesaikan administrasi, namun Bella disuruh untuk menyiapkan deposit sebesar 10 juta rupiah agar nantinya pihak rumah sakit bisa melakukan penanganan tahap kedua terhadap Zaki, karena memang kondisi Zaki cukup parah. Bella yang tidak memiliki uang sebanyak itu mulai bingung ya kawan-kawan, karena Bella hanya dijatah 5 juta rupiah, itu pun tinggal 1 juta rupiah. Bella tidak mau meminta bantuan kepada ayahnya, karena ayahnya pasti juga tidak akan membantu Bella jika mengetahui bahwa itu semua untuk Zaki. Sementara Bu Yuni juga pasti akan menolak permintaan dari Bella, sehingga Bella akhirnya terpaksa harus menggadaikan cincin pernikahannya, yang padahal cincin itu adalah cincin yang sangat berharga ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, saat itu Amira dan juga Aksa yang akhirnya sampai di kantor tiba-tiba dikejutkan dengan paket yang begitu besar. Aksa saat itu mengira bahwa isi paket tersebut adalah baju dan juga peralatan make up untuk Amira. Namun Amira mengatakan bahwa paketan tersebut untuk Aksa, dan Aksa mulai pede ya kawan-kawan. Aksa mulai menebak-nebak, dan ketika paket tersebut dibuka, ternyata isinya balon-balon yang berbentuk love, dan bahkan ada sebuah tulisan yang bertulisan, bersama dalam setiap ukiran kisah, semoga cinta kita selalu bersinar. Ya, hal itu membuat Aksa menjadi semakin percaya diri bahwa Amira itu akan mengutarakan perasaan cintanya kepada Aksa. Namun ternyata Amira tidak akan melakukan semua itu. Ya, meski kita masih belum tahu apa maksud Amira memberikan hadiah tersebut untuk Aksa, namun setidaknya hal itu membuat Aksa sangat bahagia. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah penyesalan ya kawan-kawan. Ya, penyesalan memang selalu datang terlambat, seperti halnya Lian Bagaskara yang mungkin sekarang menjadi orang yang paling menyesal karena telah mengusir Laura dan juga Adam dalam hidupnya beberapa tahun lalu. Dan kini hidup Lian Bagaskara benar-benar sangat hancur ya kawan-kawan, apalagi setelah mengetahui bahwa Adam, anak yang dulu ia buang, justru malah bergabung dengan Bastian Rahardian, ayah kandungnya sendiri. Sementara Laura, wanita yang sangat ia cintai, malah justru telah tiada. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV.
Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.